Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih. Terpuji-pujilah Allah Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim, Yesus Kristus, firman-Nya yang hidup. Jika kita boleh hidup, boleh bernapas sampai pada hari ini, semuanya oleh karena rahmat, berkat, kasih karunia Tuhan. Sebab itu layaklah kita memuji, kita menyembah Tuhan, sebab Dia adalah Alfa dan Omega, firman-Nya yang telah ada, yang sudah ada, yang akan datang dan berkuasa sampai selama-lamanya. Saudara terkasih, biarlah hati kita selalu beria-ria di dalam Tuhan, bersorai-sorai di dalam Allah, kekuatan kita, saudara terkasih. Di akhir zaman ini, saudara terkasih, firman Tuhan digenapi. Saudara terkasih, sebab pada akhir zaman akan terjadi perang di antar bangsa melawan bangsa. Saudara terkasih, akan terjadi kelaparan, manusia mementingkan diri sendiri. Saudara terkasih, kasih semakin dingin, dan manusia menjadi hamba uang. Saudara terkasih, manusia mengalami berbagai-bagai resesi, terjadi goncangan-goncangan, saudara terkasih, sebab firman Tuhan digenapi. Sebab itu saudara terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman, saudara terkasih, kita harus membangun iman kita. Kita harus hidup dalam kekuatan iman hingga kita dipelihara oleh Allah Bapa dengan kuasa-Nya yang sempurna, oleh karena iman kita yang selalu berseru, berharap, mengandalkan Tuhan. Sebab rancangan Tuhan bagi kita, saudara terkasih, jikalaupun langit bergoncang, bumi bergoncang, iman kita digoncangkan, saudara terkasih, agar kita tinggal tetap yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah, yaitu iman kita yang senantiasa dibangun dan teguh di dalam pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudara terkasih. Sebab dari semula Tuhan menciptakan manusia, saudara terkasih, untuk menjadi imam-imam di kerajaan Allah, saudara terkasih. Mari pada pagi hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Sebab firman Tuhan digenapi, janji Tuhan ya dan amin, yaitu pada Yesaya 61 ayat 6. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Saudara terkasih, rancangan Tuhan bagi kita, saudara terkasih, disebut kamu akan disebut imam Tuhan dan dinamai pelayan Allah, saudara terkasih. Sebagai imam Tuhan dan pelayan Allah, saudara terkasih, sebab ialah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, segala kekayaan itu adalah milik Allah, saudara terkasih. Tuhan Allah berkenan memberikan kekayaan itu kepada yang dikasihinya, saudara terkasih, yaitu kepada imam-imamnya, saudara terkasih, kepada setiap kita yang adalah pelayan-pelayan Allah, saudara terkasih, dan kita akan menikmati harta bangsa-bangsa, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih,
Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah bagi kamu. Janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, akan apa yang akan engkau pakai. Bukankah hidup itu lebih berharga dari makanan dan pakaian itu, dan tubuh itu lebih berharga daripada pakaian? Sebab itu janganlah khawatir tentang apa yang kamu makan dan apapun yang engkau pakai, sebab Tuhan mengetahui kebutuhan kita. Lihatlah burung-burung di udara, tidak menabur, tidak menuai, tidak menyimpan makanan di dalam lumbung, namun Tuhan pelihara. Lihatlah tanah di mana ada rumput dan bunga. Rumput, bunga yang tumbuh, bunga bakung, Tuhan pelihara, saudara terkasih. Bahkan dalam keindahannya, kemegahan Salomo pun dalam segala kekayaannya tidak sebanding dengan bunga yang tumbuh di ladang yang hari ini hidup dan akan layu kena terik matahari. Sebab itu saudara terkasih, kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita menjadi imam-imam kerajaannya. Kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan, saudara terkasih, agar kita diberkati kesehatan kita, sandang pangan kita, minum pakai kita, saudara terkasih. Sebab Tuhanlah yang memberikan kita kehidupan, kesehatan, saudara terkasih. Apapun keadaan kita, saudara terkasih, sakit penyakit, yang buta dapat melihat, yang tuli dapat mendengar, yang lumpuh dapat berjalan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab jika Ia berfirman, maka jadi, Ia berfirman, maka ada, saudara terkasih. Sebab itu di akhir zaman ini, saudara terkasih, inilah akhir zaman di mana terjadi perang antar bangsa, saudara terkasih. Terjadi perang antara Hamas vs Israel, saudara terkasih, di mana kan seakan-akan kita tidak tahu apakah ini adalah kegenapan firman Tuhan pada Wahyu 16, saudara terkasih, yaitu perang ketiga atau perang Armageddon. Sebab itu sebagai kita anak-anak Tuhan, saudara terkasih, di akhir zaman, janji Tuhan, Ia akan melindungi setiap anak-anaknya yang mengasihi Dia, yang mencari Dia, dengan perlindungan yang sempurna, perlindungan yang tiada terbatas, saudara terkasih, asal kita selalu mencari wajah-Nya di dalam iman dan pemeliharaan Tuhan Allah sempurna bagi kita, karena iman kita kepada pandangan kita kepada Yesus Kristus yang mensempurnakan iman kita kepada Allah, sebab Ia telah mati bagi kita di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, sebab upah dosa adalah maut. Kebenaran itu memberikan kita kehidupan, saudara terkasih. Sebab itu saudara terkasih, rancangan Tuhan bagi kita sebelum dunia dijadikan, saudara terkasih, agar kita menjadi imam-imam kerajaan Allah dan menjadi pelayan-pelayan Allah, saudara terkasih. Kita diberikan iman, diberikan Roh Kudus, itu menjadi materai menjelang keselamatan kita dan menjadi jaminan bagi kita untuk mendapat seluruh janji Allah, yaitu kita menjadi milik Allah sendiri di dalam Yesus Kristus Tuhan, untuk memuji-muji kemuliaan-Nya, saudara terkasih. Kita menjadi anak-anak Allah yang memuji-muji Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, saudara terkasih. Sebab itu saudara terkasih, apapun persoalan masalah kehidupan kita, percayalah, jika kita bersandar, hidup di dalam takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan,
hidup menurut Taurat Tuhan, dan menjauhi segala kejahatan, mencari wajah-Nya dengan segenap hati dan jiwa. Saudara terkasih, kita akan hidup penuh kasih karunia. Saudara terkasih, mata Tuhan tertuju kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Mata Tuhan tertuju kepada setiap anak-anak-Nya yang berseru kepadanya, baik siang, baik malam, baik sore, baik pagi. Saudara terkasih, berseru berharap mengandalkan Tuhan, sebab Ialah Tuhan Alfa dan Omega, firman-Nya yang hidup dan berkuasa, yang ada, yang telah ada, yang akan datang, berkuasa sampai selama-lamanya. Sebab itu saudara terkasih, mari di akhir zaman ini kita harus jangan bermain-main lagi dengan dosa. Jangan buka celah, yaitu kita tidak mensertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika kita tidak melekat kepada Tuhan, maka iblis akan mengambil celah dan iblis akan mempermainkan kita dengan berbagai-bagai panah, tipu, muslihat yang ia curahkan lewat keinginan-keinginan mata, keangkuhan hidup, kesombongan, keinginan daging. Saudara terkasih, sehingga kita akan timbul rasa takut, rasa khawatir, yang semuanya itu datang daripada iblis. Sebab jangan kita diperbudak oleh rasa takut, saudara terkasih. Semuanya itu adalah dari iblis, sang pendakwa, sang pencuri, sang pembunuh, sang pembinasa setiap anak-anak Tuhan yang tidak melekat kepada Yesus Kristus Tuhan, firman-Nya yang hidup. Sebab itu saudara terkasih, mari di akhir zaman ini, saudara terkasih, kuatkan, teguhkan yang hampir mati. Saudara terkasih, jangan kita hidup disangka hidup, tetapi kita adalah mati. Sebab itu kuatkanlah yang ada pada kita yang hampir mati, yaitu doa penyembahan kita, pembacaan firman kita, saudara terkasih, dan ketekunan kita di dalam melayani Tuhan. Sebab itu saudara terkasih, biarlah hari-hari yang singkat ini, sebab jangan kita mempergunakan hari-hari yang sisa ini untuk kesenangan kemanusiaan kita, saudara terkasih. Tapi marilah kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu kita mencari wajah-Nya, mencari kehendak-Nya. Saudara terkasih, kita hidup di dalam roh, dalam kebenaran, sebab Allah Tuhan kita adalah roh dan kebenaran. Sebab itu kita harus hidup di dalam roh dan kebenaran, saudara terkasih. Biarlah sampai di sinilah firman Tuhan pada pagi hari ini, dan biarlah kita senantiasa dalam perlindungan, dalam penyertaan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, semuanya diberkati Tuhan, saudara terkasih, selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kiranya biarlah sampai di sini firman Tuhan, dan biarlah damai sejahtera Allah Bapa dan cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan yang sempurna, dan dalam persekutuan yang manis dalam penghiburan Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sekarang, sampai Maranatha. Shalom.